Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Yuliana, dan pada pertemuan ini kita akan mulai mempelajari mata kuliah dasar botani farmasi. Dan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu mengenal dan menjelaskan struktur serta fungsi bagian-bagian tumbuhan, memahami prinsip klasifikasi tumbuhan, terutama tumbuhan obat, dan dapat mengaitkan pengetahuan botani dengan bidang farmasi, khususnya dalam pengembangan obat tradisional maupun modern. Masuk lebih jauh, mari kita tanyakan dulu sebenarnya apa itu botani. Botani sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan yang mencakup segala aspek kehidupan tumbuhan mulai dari morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, hingga ke ekologinya. Nah, dalam konteks farmasi nantinya botani sangat penting karena kita ketahui banyak sekali bahan obat yang memang berasal dari tumbuhan, baik dalam bentuk simplisia, ekstrak, ataupun metabolit sekundernya. Jadi dengan mempelajari botani, kita bukan hanya nantinya akan belajar tentang daun, bunga, buah, ataupun yang lainnya, tetapi kita juga sedang memahami bagaimana tumbuhan dapat menjadi sumber utama obat dan kesehatan bagi manusia. Ini mempelajari tentang tumbuhan, jadi sekarang sebenarnya apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan sendiri itu adalah merupakan organisme hidup yang masuk ke dalam kerajaan plantae, di mana tumbuhan ini memiliki ciri khas yaitu memiliki kemampuan melakukan fotosintesis, yaitu pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Nah, inilah yang membedakan tumbuhan dari hewan ataupun organisme lainnya. Nah, struktur tubuh tumbuhan juga umumnya terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di mana nantinya akar akan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian juga daun berfungsi untuk tempat fotosintesis, batang berfungsi untuk penopang sekaligus saluran transportasi, bunga sebagai organ reproduksi, dan yang lain-lain. Nah, meskipun memiliki organ-organ dasar yang sama, tumbuhan juga sebenarnya memiliki keragaman bentuk dan ukuran yang sangat luas, di mana ada tumbuhan yang berukuran sangat kecil, ya seperti lumut, ada juga tumbuhan yang menjulang tinggi ya seperti pohon-pohon di hutan hujan tropis. Jadi tumbuhan di sini bukan hanya sekedar hijau-hijauan yang ada di sekitar kita, tetapi tumbuhan ini adalah salah satu organisme yang nantinya dapat menghasilkan oksigen, sumber makanan, bahan obat-obatan, dan apapun yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita tahu apa itu tumbuhan, sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya peran tumbuhan bagi kehidupan. Pertama, tumbuhan ini adalah salah satu sumber pangan utama, di mana hampir semua makanan kita, baik langsung seperti nasi, sayuran, dan buah, maupun yang tidak langsung melalui hewan ternak, itu berasal semua dari tumbuhan. Lalu yang kedua, tumbuhan itu memang menghasilkan serat yang dapat digunakan untuk membuat pakaian, kertas, dan juga berbagai bahan kebutuhan sehari-hari. Contohnya, tanaman kapas yang digunakan untuk tekstil dan juga bambu yang digunakan sebagai bahan baku kertas. Lalu yang ketiga, tumbuhan juga berperan penting sebagai penyerap karbon dioksida, di mana proses fotosintesis itu akan memungkinkan tumbuhan untuk mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, sehingga akan membantu mengatasi pemanasan global. Selain itu, tumbuhan juga menjadi penyedia oksigen di udara kita, sehingga jika kita hidup tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan mampu bertahan hidup karena tidak ada penyedia oksigen.
Dan yang tak kalah penting, banyak tumbuhan yang memang dijadikan sebagai bahan baku obat. Ya, contohnya adalah buah kina untuk malaria, jahe untuk berbagai macam obat-obatan tradisional atau jamu, dan masih banyak lagi tanaman obat lainnya. Dan terakhir, tumbuhan juga berperan dalam fungsi ekologisnya, yaitu sebagai pencegah erosi sekaligus pengatur tata air, di mana akar dari tumbuhan akan memperkuat tanah, menjaga kelembapan, dan juga membantu untuk mengatur siklus air di alam. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kehidupan manusia memang sangat bergantung pada tumbuhan, baik untuk kebutuhan dasar, kesehatan, ataupun kelestarian lingkungan. Sudah membahas mengenai apa itu tumbuhan, sekarang kita akan masuk lebih spesifik ke bidang yang akan kita pelajari, yaitu botani farmasi. Jadi di sini botani farmasi adalah merupakan salah satu cabang ilmu botani yang memang berfokus pada tumbuhan yang berperan dalam bidang kesehatan, terutama yang dapat digunakan sebagai pengobatan, obat herbal, atau bahan baku farmasi. Nah, mengapa ini penting? Karena banyak sekali sebenarnya obat modern yang awalnya berasal dari tumbuhan. Ya, sebagai contoh, aspirin dari kulit pohon willow. Lalu kita juga tahu bahwa morfin itu berasal dari opium poppy. Jadi hingga senyawa seperti fiblastin juga berasal dari tanaman tapak dara yang dapat digunakan sebagai pengobatan kanker. Nah, di sini dengan mempelajari botani farmasi, kita tidak hanya belajar mengenali tumbuhan, tetapi juga nantinya akan memahami bagaimana tumbuhan tersebut dapat memberikan manfaat terapeutik, bagaimana mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta memanfaatkan tumbuhan obat secara ilmiah. Jadi botani farmasi ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa farmasi untuk dapat memahami hubungan antara tumbuhan dan kesehatan manusia. Di slide ini kita bisa melihat berbagai macam contoh tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Ya, saya rasa banyak teman-teman di sini yang sudah tahu terkait dengan apa nama tumbuhan yang terdapat di slide. Nah, jika kita lihat satu-satu, ya, yang pertama di sebelah kiri atas yaitu tanaman saga pohon atau dengan nama latin Abrus precatorius, di mana kita tahu bahwa tanaman ini sering digunakan untuk mengobati radang tenggorokan atau batuk, terutama di bijinya yang dikenal memiliki efek untuk menenangkan. Namun memang hati-hati dalam penggunaan tanaman ini. Kita tahu ya bahwa obat itu racun. Jadi di sini selain dia juga memiliki potensi terapeutik, namun biji saga juga diketahui mengandung toksin yang berbahaya jika dikonsumsi secara sembarangan. Lalu juga ada pada saat ini kita bisa lihat ada kayu manis ya, atau Cinnamomum vernum ya, atau dia adalah salah satu tanaman yang digunakan untuk obat dan juga sebagai rempah ya. Nah, sebagai obat tradisional, kayu manis ini dapat digunakan untuk mengontrol gula darah, meningkatkan sirkulasi, atau juga dia juga memiliki kemampuan sebagai antimikroba alami. Lalu di bagian kiri bawah kita lihat ya, ada tanaman yang sebenarnya sering kita temui di lingkungan sekitar rumah, ya, yaitu ciplukan atau dengan nama lainnya Physalis angulata, di mana ciplukan ini sebenarnya adalah tumbuhan herba ya yang gampang banget ditemukan di daerah rumah, terutama dekat perairan. Nah, ciplukan ini dimanfaatkan bagian buah dan daunnya sebagai obat tradisional yang diketahui dapat menurunkan tekanan darah, mengatasi diabetes, serta juga memiliki efek inflamasi.
Dan sebagai bahan tambahan, ciplukan ini kalau di Indonesia mungkin sekilas tidak diperhatikan. Tapi di luar negeri, ciplukan ini sangat dicari sehingga kalau teman-teman berkunjung ke supermarket impor, di situ juga bisa ditemukan buah-buah ciplukan yang sudah di-packing dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Lalu juga ada mengkudu. Saya yakin teman-teman tahu ya mengkudu atau Morinda citrifolia. Ya, populer di Indonesia juga dengan berbagai macam sebutan seperti pace atau noni. Di mana buah mengkudu ini memang memiliki ciri khas aroma dan rasa, ya, dan dipercaya memiliki efek imunomodulator, anti hipertensi dan juga antioksidan. Lalu juga ada kembang telang atau Clitoria ternate, di mana bunga ini sekarang sedang tren karena banyak digunakan sebagai pewarna alami. Sekaligus dia juga memiliki manfaat kesehatan, yaitu seperti antioksidan, neuroprotektif, dan juga dapat meningkatkan daya ingat. Lalu tumbuhan terakhir yang ada pada slide yaitu kumis kucing atau Orthosipon aritatus, di mana ini merupakan salah satu tanaman Indonesia yang sudah terbukti khasiatnya sebagai diuretik, sehingga dia dapat juga membantu untuk mengatasi batu ginjal dan gangguan saluran kemih. Nah, melalui contoh-contoh ini, kita bisa memahami bahwa botani farmasi itu tidak hanya teori, tetapi dapat langsung terkait dengan pemanfaatan nyata tumbuhan untuk kesehatan masyarakat. Tentang tumbuhan baru berkembang sekarang, jelas tidak. Ya, di mana sebenarnya ilmu tentang tumbuhan sudah dikenal sejak zaman prasejarah, di mana manusia pada zaman itu sangat tergantung pada tumbuhan, baik sebagai makanan, obat, maupun bahan kebutuhan sehari-hari. Pengetahuan tentang tumbuhan ini awalnya memang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, seiring perkembangan peradaban, pengetahuan ini pun akan mulai dicatat. Misalnya, ya di Mesir kuno sekitar tahun 1550 sebelum Masehi terdapat Papyrus Ebers yang mencatat lebih dari 850 jenis tanaman obat. Lalu di India sejak 3000 sebelum Masehi, sistem pengobatan Ayurveda juga sudah mendokumentasikan ribuan tanaman obat yang digunakan dalam terapi tradisional. Selain itu, di Cina kuno, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, terdapat karya Shennong Herbal Classic yang juga mencatat penggunaan tanaman obat. Sehingga Cina juga dikenal sebagai salah satu pusat awal botani medis. Nah, sementara itu di Yunani kuno, tokoh bernama Theopratus pada tahun sekitar 280 sebelum Masehi itu dianggap sebagai bapak botani, di mana beliau menuliskan karya berjudul Plantarum yang membahas struktur, reproduksi, dan kegunaan tumbuhan secara ilmiah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa botani bukanlah ilmu baru, melainkan sudah berkembang sejak ribuan tahun lalu, sejalan dengan kebutuhan manusia untuk memahami dan memanfaatkan tumbuhan. Disebutkan sebelumnya, penemuan lensa optik sekitar pada abad ke-16 dan juga mikroskop majemuk sekitar tahun 1560 juga menjadi titik penting dalam perkembangan botani, di mana Robert Hooke pada tahun 1665 menemukan sel saat mengamati gabus dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan terdapat penelitian lain ya, Leeuwenhoek, dia juga dapat melihat detail sel tumbuhan dan mikroorganisme dengan bantuan lensa yang dibuatnya. Nah, sejak saat itu, botani tidak hanya mempelajari bentuk luar tumbuhan, tetapi juga struktur dalam hingga tingkatan sel, yang kemudian akan menjadi dasar dari botani modern.
seperti yang sebelumnya telah disebutkan, pada tahun 1665 ia merupakan salah satu ilmuwan penting dalam sejarah biologi dan juga botani. Ya, di mana Robert Hooke berhasil mengembangkan mikroskop sederhana yang memungkinkannya dapat melihat struktur halus pada bahan tumbuhan. Nah, di sini ketika mengamati potongan gabus, Hooke menemukan adanya ruang-ruang kecil seperti kotak sarang lebah, di mana ruang ini ia sebut sebagai sel, yang berarti ruangan kecil. Nah, penemuan inilah yang menjadi awal mula konsep sel dalam biologi. Selain itu, Hooke juga menggambarkan temuannya dalam sebuah buku terkenal yang berjudul Micrographia, yang memuat ilustrasi detail struktur seluler gabus dan beberapa tumbuhan lain. Nah, temuan ini menandai lahirnya kajian sel tumbuhan dalam botani modern. Dengan mikroskop, terdapat dua tokoh penting dalam sejarah botani, yaitu Marcello Malpighi dan Nehemiah Grew, yang memberikan kontribusi besar terhadap anatomi tumbuhan. Marcello Malpighi, seorang ilmuwan yang hidup di antara tahun 1628 sampai 1694, dikenal sebagai Bapak Anatomi Mikroskopis. Dalam karyanya Anatomi Plantarum 1675, ia mendeskripsikan jaringan tumbuhan secara rinci menggunakan mikroskop. Nah, Malpighi menemukan pembuluh silem, jaringan kulit, lapisan yang kini juga disebut sebagai lapisan Malpighi, dan mengidentifikasi cikal bakal jaringan meristem yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Sementara itu, Nehemiah Grew dikenal sebagai Bapak Anatomi Tumbuhan karena pada tahun 1682 beliau menuliskan buku monumental The Anatomy of Plants, ya, di mana Grew mempelajari struktur internal tumbuhan secara sistematis, menemukan bagian korteks, empulur, jaringan silem, dan juga floem, serta menggambarkan struktur dari serbuk sari tumbuhan. Nah, kedua ilmuwan ini menjadi pelopor dalam bidang anatomi tumbuhan, karena untuk pertama kalinya struktur tumbuhan dijelaskan secara detail berdasarkan pengamatan mikroskopis. Nah, temuan mereka menjadi dasar bagi ilmu botani modern yang terus berkembang hingga sekarang. Berikutnya dalam sejarah botani adalah Carolus Linnaeus, di mana ia adalah ilmuwan yang hidup pada abad ke-18. Nah, pada tahun 1753, Linnaeus menerbitkan karya monumentalnya berjudul Species Plantarum, di mana buku ini berisi deskripsi sistematis mengenai sekitar 600 spesies tumbuhan yang sudah diketahui pada masa itu, kemudian dikumpulkan dari berbagai belahan dunia. Nah, sumbangsi terbesar Linnaeus dalam ilmu biologi yaitu memperkenalkan sistem nomenklatur binomial, yaitu pemberian nama ilmiah dengan dua kata, yaitu menggunakan nama genus dan juga nama spesies. Ya, contohnya adalah tadi ya Cinnamomum verum untuk kayu manis dan juga Clitoria ternatea untuk bunga telang. Nah, sistem ini membuat penamaan tumbuhan menjadi lebih teratur, konsisten, dan berlaku secara universal, sehingga para ilmuwan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan bahasa ilmiah yang sama. Karena itu, Linnaeus ditunjuk sebagai Bapak Taksonomi modern. Dan botani tidak hanya mempelajari tumbuhan secara umum, tetapi juga berkembang menjadi banyak cabang keilmuan. Ada cabang yang berfokus pada struktur seperti plant anatomy atau plant morphology. Selain itu ada juga yang meneliti fungsi dan proses tumbuhan. Misalnya adalah plant physiology dan juga plant biochemistry.
Nah, cabang lain dalam botani juga bisa menekankan pada genetika dan bioteknologi tumbuhan, ya, seperti pada plant genetics, plant cell biology, dan juga plant tissue culture. Selain itu, juga terdapat cabang yang mengaitkan tumbuhan dengan lingkungan dan manusia, seperti plant ekologi, economic botany, dan juga ethnobotany. Sementara itu juga terdapat cabang khusus seperti bryologi, ilmu tentang lumut, mikologi, ilmu tentang jamur, atau paleobotani, yaitu ilmu tentang fosil tumbuhan, di mana ini menunjukkan betapa luasnya ilmu botani. Jadi, dari satu ilmu dasar, botani dapat berkembang menjadi banyak cabang yang mendukung baik bidang pertanian, farmasi, hingga kesehatan masyarakat. Beberapa cabang ilmu botani yang akan kita pelajari selama berkuliah botani farmasi. Yang pertama di sini ada taksonomi tumbuhan. Nah, taksonomi tumbuhan ini adalah ilmu yang mempelajari identifikasi, penamaan, dan klasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan sifatnya. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama adalah menentukan nama ilmiah yang baku sesuai dengan ICN atau ICBN, lalu menyusun tumbuhan ke dalam tingkatan takson mulai dari kingdom hingga spesies, dan juga menjelaskan hubungan kekerabatan antar tumbuhan. Ya, seperti contoh pada gambar, di sini terdapat contoh tanaman jagung atau dengan nama latin Zea mays, di mana dia diklasifikasikan mulai dari kingdom Plantae, masuk ke divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, family Poaceae, dan juga genus Zea, hingga ke yang lebih spesifik lagi yaitu spesies Zea mays. Nah, dengan sistem taksonomi ini, para ilmuwan di seluruh dunia bisa menggunakan bahasa yang sama untuk menyebut satu spesies, sehingga tidak akan terjadi kebingungan. Ini ada morfologi tumbuhan, di mana ini adalah ilmu yang mempelajari struktur atau bentuk luar organ tumbuhan. Jadi fokusnya ada pada bagian-bagian yang bisa kita lihat secara kasat mata, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Melalui morfologi, kita bisa membedakan jenis tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya, jenis batangnya, susunan bunganya, hingga bentuk biji dan buahnya. Nah, ilmu ini sangat penting dalam identifikasi tumbuhan, terutama untuk mengenali tanaman obat maupun tanaman ekonomi lainnya. Misalnya, bentuk bunga bisa dibedakan untuk membedakan spesies dalam satu family, atau bentuk biji dapat menunjukkan ciri khas dari suatu tumbuhan. Morfologi mempelajari bagian luar tumbuhan, maka di sini anatomi tumbuhan akan mempelajari struktur bagian dalam, yaitu sel dan jaringan yang menyusunnya. Ada 3 jaringan dasar yang penting dalam penyusunan sel tumbuhan. Ya, ada parenkim selaku jaringan utama pada tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan juga pertukaran gas. Lalu ada kolenkim, yaitu jaringan yang memberikan dukungan mekanis pada bagian muda tumbuhan, misalnya batang muda yang masih lentur. Lalu juga ada sklerenkim, yaitu jaringan penguat dengan dinding sel yang tebal mengandung lignin sehingga dapat kuat dan keras. Contohnya adalah serabut dan sel batu pada buah pir. Nah, dalam bidang farmasi, anatomi tumbuhan penting untuk mengidentifikasi Simplicia microscopis. Ya, contohnya, kita tahu ada daun digitalis yang dikenali dari adanya rambut kelenjar pada epidermis, atau kayu manis yang dikenali dari struktur korteks dan juga floemnya. Nah, dengan mempelajari anatomi, kita bisa memastikan bahan-bahan obat itu benar sesuai dengan spesies yang diharapkan. Ada fisiologi tumbuhan.
yaitu ilmu yang mempelajari berbagai proses yang berlangsung di dalam tumbuhan, sejak tahapan embrio hingga dewasa. Nah, salah satu contohnya adalah proses transpirasi yang bisa teman-teman lihat pada slide, yaitu proses penguapan air melalui stomata pada daun, di mana di sini air diserap dari akar, ya, dari tanah, kemudian akan bergerak menuju silem ke batang hingga daun dan dibantu oleh gaya kohesi, adesi, dan juga tegangan permukaan. Nah, proses ini tidak hanya menjaga keseimbangan air dalam tubuh tumbuhan, tetapi juga penting dalam transportasi nutrisi dan menjaga suhu tumbuhan. Nah, dengan memahami berbagai macam konsep fisiologis, kita bisa mengetahui bagaimana tumbuhan tumbuh, beradaptasi, dan juga bertahan hidup di lingkungannya. Ilmu ekologi tumbuhan, di mana ini adalah cabang botani yang mempelajari bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang dimana tumbuhan itu memang berperan penting sebagai produsen utama dalam rantai makanan, menyediakan energi bagi hewan herbivora yang kemudian akan diteruskan ke karnivora dan konsumen tingkat tinggi lainnya seperti manusia. Selain itu, tumbuhan juga dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang kita bisa lihat di slide, ya, terdapat hutan yang banyak sekali pohon yang akan berfungsi sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, dan juga pencegah erosi serta banjir. Kita lihat di sini jika hutan rusak, dampaknya akan sangat besar, ya, seperti adanya longsor ataupun banjir bandang. Jadi dengan mempelajari ekologi tumbuhan, kita juga dapat membantu memahami betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam. Juga ada ilmu lanjut dari botani farmasi, yaitu fitokimia, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari senyawa kimia atau metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, senyawa-senyawa ini dapat mencakup alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, ataupun minyak atsiri yang berperan penting sebagai pelindung tumbuhan sekaligus memiliki manfaat farmakologis bagi manusia. Ya, kita ketahui bahwa senyawa flavonoid dari tumbuhan dikenal sebagai antioksidan, alkaloid sebagai analgesik, dan juga minyak atsiri yang banyak digunakan dalam aromaterapi maupun obat tradisional. Nah, dengan mempelajari fitokimia, kita bisa memahami potensi tumbuhan sebagai sumber obat herbal. Lihat bahwa cabang ilmu botani ini sangat luas karena setiap aspek tumbuhan memiliki bidang kajiannya sendiri. Ya, mulai dari morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, ekologi, genetika, paleobotani, embriologi tumbuhan, fitokimia, bahkan botani ekonomi atau farmasi, dan cabang ilmu botani lainnya. Perkuliahan pertama kita yang berisi sejarah dan cabang ilmu botani. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mempelajari tumbuhan, baik dari sisi morfologi, anatomi, fisiologi, hingga perannya bagi manusia dan kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.